Para Habib sibuk membela diri, padahal mereka punya kuburan yang sangat sakti gitu. Didoktrinkan bisa kabulkan ragam hajat dan ragam masalah. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Tapi mereka punya masalah, gak selesai-selesai. Para Habib ini punya masalah, gak kelar-kelar masalahnya. Habib Rizik bilang, orang yang ngaku keturunan Nabi sebagai Habib tes DNA dengan DNA yang ada sekarang, yaitu rambut. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Setelah ditantang beneran sama orang untuk tes DNA, muncul menantunya mengharamkan tes DNA. Ya, wajib bagi jihad mukhtasar seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Apalagi Bahar Smith, saya akan jadi orang pertama yang tes DNA asal satu syarat, bongkar kuburan Nabi. Boleh kita tes DNA, anak yang duluan mau tes DNA, tapi dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Ya itulah tingkah para habaib. Dan kalau Kibin masih belum mau mikir dengan fakta ini, kata Romai Rama, sungguh terlalu kalian. Sungguh-sungguh terlalu. Bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian tidak salah membaca judul dari video ini, yang dimana apabila ada kelompok muhibbin, kalau mereka masih punya akal yang waras, kalau mereka masih punya sedikit saja tersisa di kepalanya akal yang sehat, saya jamin nonton video ini mereka akan langsung tobat. Mereka akan berhenti langsung menjadi Kibin Habib. Karena apa? Video ini sengaja saya buat untuk menyadarkan umat bahwa doktrin Habib hanya sebatas tipu-tipu saja. Jahannam. Mereka punya doktrin yang sangat mantap sebenarnya di kuburan, bahwa kuburan Habib bisa menyelesaikan segala persoalan. Persoalan yang saya maksud adalah di mana ketika orang punya masalah, datang ke kuburan, masalahnya langsung selesai. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Penjual agama. Sekarang Habaib itu punya masalah yang sangat besar sebenarnya, yang dimana 60% warga Indonesia sudah mulai tidak percaya kepada Habib. Harusnya Habib tinggal datang ke kuburan Abdullah Al-Haddad untuk minta di kuburan itu agar semua orang di Indonesia kembali lagi percaya kepada mereka, termasuk Harry Pras. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Jahannam. Padahal kan mereka punya doktrin juga. Jangankan satu hajat, 70 hajat kalian datang ke kuburan Habib Abdullah Al-Haddad, semua terkabul 70 hajat. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Harusnya satu hajat saja para habaib berbondong-bondong datang. Habib yang paling mustajab, paling wali, paling kutub datang ke kuburan Alwi Al-Haddad, minta di sana satu hajat saja agar seluruh bangsa di Indonesia kembali lagi percaya kepada Habib cucu Nabi. Kelar harusnya. Bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal lagi, Bahar Smith. Sudah Harry Pras nyatakan bahwa Bahar Smith ini adalah penipu, pendusta, tukang dawir, tukang ngibul, tukang membodohi umat. Apa? Semua perkataan ini kalau dia bawa ke ranah hukum sebenarnya bisa. Kalau Anda merasa benar Pak Bahar, Pak penipu, wahai penipu, kalau Anda merasa benar, bawa Harry Pras ke ranah hukum. Kita selesaikan di pengadilan. Kira-kira siapa yang banyak nipu orang? Jangan sangka teman-teman, para habaib ini diem dengan keberadaan Harry Pras. Mereka merasa benar. Mereka tahu kalau mereka di posisi salah.
Cuman mereka tidak mau menanggapi. Karena kalau semakin mereka menanggapi, semakin terlihat mereka nipunya. Karena penipuan satu para Habib akan ditutupi dengan penipuan berikutnya. Nah, Bahar Smith harusnya di momen ini paling pas tuh untuk datang ke kuburan Habib. Minta di sana agar Harry Pras terserah para Habib yang mau doa apa di kuburan Habib. Agar Harry Pras bagaimana ya terserah para Habib. Satu saja keinginan Habib kan 70 saja terkabul, apalagi hanya satu. Punya persoalan. Gak perlu harusnya para Habaib itu yang kemarin saya bahas di ini, yang kacamata ini, Habib kacamata, Habibi Al-Atos ini. Gak perlu harusnya ketika dia punya persoalan dengan Harry Pras. Gak perlu dia ribet-ribet ngajakin Harry Pras gelut. Gak perlu seharusnya. Tinggal datang kuburan Habib, tolong selesaikan persoalan ini. Selesai kan? Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Penjual agama! Tapi buktinya apa teman-teman? Segala persoalannya gak selesai-selesai. Nah ini menjadi bukti bahwa kuburan Habib hanya untuk nipu orang. Selain nasabnya yang juga nipu, kegiatan mereka mendoktrin orang juga dengan tipu-tipu. Nah, sekian banyak Habib di Indonesia. Mereka diam, bukan mereka benar teman-teman. Mereka diam karena mereka tahu diri mereka salah. Paham sampai di sini? Berapa kali Gus Ajir saya tantang, Gus, coba deh, antum tuh datang kuburan Habib. Doakan saya agar tobat dari Wahabi. Dia sendiri gak percaya pada kuburan Habib. Mungkin. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti Habaib. Ente juga sesat. Atau mereka sudah berusaha datang ke kuburan Habib, doain Harry Pras agar tobat dari Wahabi. Atau mendoakan Harry Pras agar segera kena azab. Tapi tidak ada tuh ajab-ajaban, kualat-kualatan. Nggak ada teman-teman. Karena apa? Mereka yang kena azab, mereka yang kena kualat sebenarnya. Apa kualat dan azab yang mereka terima? Semakin ditinggalkan jemaahnya. Termasuk Harry Pras. Harry Pras meninggalkan gerombolan Habaib. Ya karena mereka kena azab itu. Coba Harry Pras masih bela Habib. Masih mendukung Habib. 1,5 juta subscriber Harry Pras. Bisa Harry Pras doktrin untuk ikut Habib. Tapi apa? Ini Harry Pras nih azab buat kalian, ya. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Penjual agama! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau sampai kapan, Beb? Iya, saya tetap panggil kalian Habib. Bukan berarti saya meyakini kalian itu cucu Nabi. Saya manggil kalian Habib ya karena kalian ya Habib memang. Habib ini klan Ba'alawi. Udah, Habib itu Ba'alawi sebagai penanda anggota Ba'alawi. Bangsat kata Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Atau belum paham? Sudah berapa kasus penipuan para Habaib Harry Pras bongkar habis-habisan di depan mata para kibin. Tapi apakah kibinnya mikir? Mungkin mereka mikir, cuman pikirannya kebolak-balik. Jadi yang dipikirkan yang aneh-aneh, nggak jelas. Akhirnya apa? Ikut-ikutan Habibnya nipu orang. Dan yang lebih parah, mereka menipu diri mereka sendiri. Ini bukan sembarang payung ya. Payung ini bisa menghalau aura mistik gitu ya. Dan bisa menghalangi ilmu gendam gitu ya. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama, penipu, pendusta.